Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi umur 8 tahun, kakeknya wafat dan Nabi dipelihara pamannya yang tercinta, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abu Thalib banyak anaknya. Nabi menggembalakan kambing, tidur di padang-padang rumput dalam usia 8 tahun. Luar biasa itu ya. Kalau zaman saya merah kambing, pergi jam 10, jam 4 sore pulang. Tidur sama bapak ibunya di rumahnya. Kalau Nabi pelihara kambing, zaman-zaman dulu sampai sekarang orang-orang Arab Badui itu pemelihara kambing itu mereka tidur di padang rumput bersama kambing-kambingnya. Berarti Nabi itu orang yang pemberani. Nggak ada listrik, bayangkan gelapnya waktu malam. Bersendirian di padang pasir, di padang rumput, cuma dikawani kambing-kambing, menjaga kambing dari serbuan serigala. Luar biasa. Nah, Nabi dapat upah dan diberikan kepada Abu Thalib untuk membantu meringankan beban biaya memberi makan anak-anak Abu Thalib, karena anak Abu Thalib banyak. Ali bin Abi Thalib masuk Islam karena nanti dipelihara Nabi ketika Nabi sudah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ja'far dipelihara oleh Abbas, 2-3 tahun lebih tua dari Nabi. Paman Nabi Abbas rentenir, orang kaya, dia pelihara Ja'far. Ja'far juga masuk Islam. Nanti Ja'far radhiyallahu anhu wafatnya, Ja'far radhiyallahu anhuma itu wafatnya di Ja'far radhiyallahu anhu wafatnya di Jordania pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah, 3 orang yang wafat situ. Anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, abangnya Sayyidina Ali, dengan penghulunya orang Ansor yang ahli syair yang bernama Abdullah bin Ruwahah. Kuburannya masih ada di Mu'tah, 2 jam dari kota Amman, Jordania. Dipelihara dengan baik. Yang besar Harith, itu Akil bukan Haris ya. Uqail itu dipelihara oleh Abu Lahab. Pisah dia 15 menit dari kota Mekah. Nah, ini anak-anaknya Sayyidina anaknya Abu Thalib, paman Nabi. Yang perempuan yang terkenal Ummi Hani. Nah, banyak hadis diriwayatkan dari Ummi Hani. Ummi Hani ini anaknya Abu Thalib, sepupu Nabi. Nabi mau nikah dengan Ummi Hani, tapi Abu Thalib menolaknya karena dari kecil satu rumah ya, kurang bagus. Memang belakangan Rasulullah pun memberi saran kepada kita, kalau nikah jangan dengan orang-orang yang punya hubungan darah terlalu dekat. Sepupu itu dekat, nanti bibitnya kurang subur. Jadi kalau mau nikah sama orang jauh-jauh. Orang Padang nikah sama orang Sulawesi gitu. Orang Papua nikah sama orang Jawa begitu. Orang Cina kawin sama orang Arab gitu. Galak-galak tuh anaknya tuh. Bibit, karena bibitnya itu mantap gitu.
Sejak dulu Nabi sudah beritahu gitu. 1400 tahun lebih yang lalu. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW dibawa perjalanan menyeberang padang pasir sampai ke Syam. Kurang lebih kira-kira 25 hari, hampir 1 bulan perjalanan. Berdagang di musim panas. Ya, kalau musim dingin mereka ke Yaman, kalau musim panas mereka ke Syam. Mekah Madinah aja 500 kilometer, 521 kilometer. Belum lagi Madinah Palestina. Masya Allah, berapa jauhnya itu. Naik kapal terbang aja 3 jam. Kalau naik kapal terbang 3 jam itu berarti naik kapal laut 6 hari. Naik kapal laut 6 hari. Naik kapal laut modern sekarang, modern. Ya. Biasanya kalau naik kapal terbang 1 jam, itu naik bus 12 jam. Mau 3 jam berarti naik bus 36 jam. Kalau rata-rata rally 100 km per jam, perjalanan sehari 82 kilo. Jadi kok 500 km itu perjalanannya berapa? Bagi 80. Seminggu. 8 kali 7. Karena malam nggak jalan, malam tidur. Onta itu berjalan cuma mampu 82 kilo sehari. Bayangkan Nabi diajak berjalan di panas terik, musim panas. Dari Mekah Madinah 500 kilo, dari Madinah sampai ke Syam. Umur 12 tahun. 12 tahun itu saya baru taman SD. Anak taman SD bayangin, naik onta nyebrang ke padang pasir, berdagang dengan paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib tidak mau sebetulnya bawa Nabi Muhammad, tuh enggak tega juga anak umur 12 tahun. Tapi Nabi Muhammad yang minta, mau mengawani paman. Akhirnya dibawalah dengan perjalanan yang sedemikian berat. Di sebuah kota Busra terkenal juga ya. Baghdad, Busra kan terkenal. Di sebuah kota Busra di sebelatan Syam. Syam itu sekarang hancur porak-poranda. Habis hancur. Suriah sekarang. Beliau bertemu dengan seorang pendeta Yahudi namanya Bahiro. Bahiro, bukan Bagiro. Bagiro bahasa Jepang. Orang Jepang kalau marah Bagiro. Orang Jawa dulu zaman penjajahan Jepang dibentak sama Jepang. Bagiro, ampun Tuhan, rumah saya cilik, nggak bisa dibagi luru. Ini bukan Bagiro, Bahiro. Apa? Bahiro. Pendeta Yahudi bernama Bahiro. Bahiro melihat Nabi punya tanda-tanda Nabi. Tanda-tanda Nabi itu dalam bahasa Arab disebut irhas. Kalau sudah jadi Nabi diberi mukjizat. Mukjizat melemahkan musuh. Kekuatan luar biasa yang Allah beri kepada Nabi. Hanya Nabi kita nggak punya mukjizat yang bisa melemahkan musuhnya. Seperti Nabi Musa belah laut, dipukul laut dengan tongkatnya pecah 12 jalan. Tongkatnya bisa jadi ular, makan ular-ular. Tukang sihir Fir'aun 70.000 orang. Satu orang bawa tali satu, bawa kayu tongkat satu, dilemparkan jadi ular semua, 140.000 ular. Banyak yang tongkat Nabi Musa kecil aja gitu, sebesar jempol kaki, suruh lempar jadi ular besar. Semua ular-ular tukang sihir Fir'aun yang 140.000 tali dan tongkat itu dimakan sama ularnya Nabi Musa. Udah dimakan, tongkatnya dipegang sama Nabi Musa kecil lagi. Lah jadi pertanyaan, kemana 140.000 batang tongkat dan tali yang jadi ular disihir itu masuk dalam tongkatnya Nabi Musa? Harusnya kan tongkatnya gembong jadi besar. Ini tongkatnya kecil.
Makanya tukang sihir langsung sujud. Amanna billahi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau ini sihir. Kalau sihir ular jadi kayu, jadi ular, jadi kayu lagi. Tali jadi ular, jadi tali lagi. Ini nggak dimakan, hilang. Ular yang gede itu berubah jadi kecil lagi, dipegang lagi tongkatnya. Tapi 140 ekor ular sihir yang dihasilkan dari tukang sihir Fir'aun hilang di dalam perut tongkat. Mereka langsung sujud. Kami masuk Islam. Itu namanya mukjizat. Sampai Fir'aun bilang, kamu nggak mau nyembah saya lagi? Nggak mau. Kami mau nyembah Tuhannya Nabi Musa saja. Kalau begitu saya akan potong kaki dan tanganmu bersilangan. Min khilaf itu bahasa Arabnya. Jadi tangan kanan dipotong, tangan kaki kiri dipotong. Kalaupun sembuh nggak bisa jalan itu. Bagaimana mau jalan coba? Pegang tongkat nggak bisa juga, karena bersilangan dipotong. Memang kejam lah Fir'aun. Tapi tukang sihir itu bilang lebih baik kami mati aja, dibunuh daripada kami kembali murtad. Oh, ini hebat, namanya mukjizat. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Namanya mukjizat. Sebelum jadi nabi namanya irhas. Apa? Irhas. Nabi Musa waktu kecil dihanyutkan ke sungai Nil, bisa nyangkutnya di belakang istana Fir'aun. Diusir-usir, mau diambil sama pesuruh-pesuruhnya Siti Asia, istri Fir'aun, dia jauh. Begitu pesuruh-pesuruhnya minggir ke pinggir, peti Nabi Musa minggir. Asal mau diambil, tengah lagi. Sampai akhirnya istri Fir'aun sendiri yang turun ke sungai mengambil. Baru dia mau. Itu irhas. Dan beliau tidak mau minum susu. Disusukan semua dayang-dayang nggak mau. Tiba-tiba datang satu perempuan menyusukan Nabi Musa, ibunya sendiri. Itu irhas. Dan ketika Nabi Musa mulai agak besar, pandai merangkak-merangkak, Fir'aun jatuh cinta juga lihat Nabi Musa keker. Nabi Musa kan keker, sudah besar juga kuat. Sekali tabok orang mati. Siapa orang sekuat itu? Mike Tyson aja nggak bisa begitu. Nah, Fir'aun jatuh cinta, diambil, digendong, ditarik jenggot Fir'aun sampai berputusan. Nabi Musa kuat. Wah, ini mana masih kecil aja udah begini. Berarti betul ini menurut tukang sihir saya. Ini yang bakal bunuh saya nih. Ayo ambil parang. Dibunuh. Kata Asia, lah anak kecil kok. Namanya anak kecil belum berakal. Tapi dia yang menarik jenggot saya. Belum ada akalnya. Coba dites. Fir'aun bikin 2 piring, 1 piring isinya roti, 1 piring isinya bara api. Nabi Musa merangkak menuju bara api, menuju roti, diselentik sama malaikat. Sakit, belok ke arah api. Karena kalau ambil roti dibunuh dia. Berarti ngerti. Nabi Musa ambil api, makan api, sehingga lidah Nabi Musa cacat. Sehingga Nabi Musa kalau bicara tidak ada yang tahu apa maksud pembicaraannya kecuali saudaranya Nabi Harun. Maka Nabi Musa itu kalau dakwah ada penterjemahnya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Dia tidak fasih, lidahnya rusak. Itu irhas. Nabi Muhammad ada irhas. Nabi Isa pun ada irhas. Semua nabi-nabi punya irhas. Nabi Isa irhas yang diberikan Allah, kekuatan luar biasa yang diberikan kepada manusia calon nabi. Itu namanya irhas. Nabi Isa waktu lahir di demo sama Bani Israel. Wih, anak jinah nih, ayo ngaku, jinah sama siapa kamu? Ngaku, jinah sama siapa? Bapakmu orang baik, pamanmu Nabi Zakaria orang baik, sepupumu orang baik, Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kamu berzina? Wah, Siti Maryam tunjuk anaknya. Mau tahu jawabannya, tanya anak saya. Anak itu mau. Ini Abdullah. Ini irhas ini. Anak baru lahir bisa ngomong, sesungguhnya aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah beri aku sebuah kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, Allah jadikan kemanapun aku berada, tempat itu jadi barokah sampai hari kiamat. Anak bayi bisa ngomong, namanya irhas.
Nabi Muhammad SAW irhas itu sejak lahir. Baginda Rasulullah SAW lahir sudah telungkup, sudah menghadapkan wajahnya ke langit sambil tersenyum. Wa rafa'a ra'sahu ilas sama. Mana ada orang kayak gitu. Dan Nabi Muhammad tidak menangis, tersenyum memandang langit. Begitu Nabi begitu Nabi lahir, api sesembahannya orang Majusi sudah 1000 tahun lebih mati, padam. Padahal nggak pernah padam tuh, api abadi. Nabi lahir padam. Tembok kerajaan Romawi ambruk. Nah, itu ada irhas. Dan Nabi dibawa Ibu Halimatus Sa'diyah, kambingnya kurus, langsung gemuk dan mengeluarkan susu yang nggak berhenti-berhenti sampai Nabi berusia 2 tahun. Padahal kambing itu punya susu kalau beranak. Kambingnya Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi, terus mengeluarkan susu 2 tahun. Ini namanya apa? Irhas. Salah satu irhas adalah ketika Nabi Muhammad sampai ke pendeta Bahira di Busra. Nabi Muhammad duduk siang-siang, istirahat, duduk di bawah sebatang pohon. Kalau orang Jawa bilang duduk ngiup, mengiup, berteduh. Pendeta Bahira keluar dari gerejanya, dilihat ada kabilah Arab duduk gitu istirahat di halaman gereja. Pasti ada sumur, ada air di situ. Sekali Pak Bahira lihat ada anak kecil duduk di bawah pohon, langsung dia ngomong, pasti anak yang duduk di bawah pohon itu akan menjadi nabi. Tidak ada orang yang duduk di bawah pohon itu kecuali dia seorang nabi. Langsung Bahira bilang, mana ya? Kamu Pak, pimpinan rombonganmu mana? Rombongan itu mengatakan itu Abu Thalib. Abu Thalib panggil sama Bahira, kamu mau kemana? Mau dagang. Kemana? Ke Syam. Jangan, cepat balik aja. Nggak usah sampai ke pedalaman Syam, sampai kota dijual habis barang pulang. Kenapa? Nanti anakmu ini dibunuh sama Yahudi karena mereka tahu ini anak calon nabi. Bingung juga Abu Thalib, nabi apaan? Orang Quraisy nggak kenal nabi. Ini anakmu pasti jadi nabi. Kenapa? Karena tempat Nabi duduk itu tak ada pohon kayu. Nggak ada pohon kayu. Nabi duduk di bawah situ, duduk di situ. Pohon kayu pindah. Pohon kayunya mencabut dirinya, gerak, jalan, pindah di tempat Nabi duduk. Akarnya masuk lagi ke tanah. Nabi nyender di pohon itu. Pak, tentu yang punya pendeta, yang punya gereja itu tahu bahwa pohon kayu itu nggak di situ. Pohon kayu itu di sana. Maka tiba-tiba dilihat pindah, ada orang duduk di bawahnya. Pasti itu seorang nabi. Dan Nabi Muhammad SAW itu kemana pergi? Ada awan menutupi, sehingga Nabi nggak pernah tersengat panas. Asal kemana pergi ada awan, mana pergi ada awan. Berarti Nabi Muhammad memang betul ada irhasnya, ada tanda kenabiannya. Dan sampai dewasa tetap nggak hilang. Ada rambut Nabi yang masih disimpan sekarang. Orang ragu ini rambut Nabi apa enggak? Hitam sekali, berkilat. Ini rambut Nabi apa bukan? Ini rambut Nabi apa? Orang bertengkar. Dipanggil satu ulama. Apakah ini rambut Nabi atau bukan? Mudah mengetahuinya, kata ulama ini. Nabi tidak disengat panas. Ayo kita keluarkan rambut ini ke lapangan terbuka. Dibuka, tutup petinya, jemur, datang awan. Ini pasti rambut Nabi. Iya, kalau rambut Samson pasti kena panas nih. Samson and Delilah itu. Mudah mengetahuinya karena dari hadis-hadis wujud irhas, tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya barang laku langsung dibawa pulang. Nabi Muhammad SAW sejak itu tidak dibolehkan oleh Abu Thalib pergi berdagang.
Kalau Abu Thalib dagang, Nabi ditinggal. Nanti umur 25 barulah Nabi disuruh dagang sendiri. Waktu itu Abu Thalib dengar Khadijah mau jualan. Janda kaya yang sudah 2 kali kawin, suaminya mati, 2 kali jadi janda. Sempat punya anak namanya Hindun bin Hindun. Mau jualan. Perlu seorang yang amanah untuk membawa barangnya. Pada saat itu Abu Thalib datang. Abu Thalib terkenal pedagang sejak muda. Dibilang sama Khadijah, ponaanku Muhammad Rasulullah SAW mau membawa barangmu. Waktu itu Nabi belum jadi Nabi, masih umur 25. Wah, Khadijah senang sekali. Oh, boleh. Kalau memang Muhammad mau, boleh. Upahnya 2 ekor unta muda, anak unta. Kata Abu Thalib, tidak bisa. Kekecilan upahnya. Kalau mau 4. Kalau mau 4. Siapa yang bawa barang? Kamu? Bukan. Yang bawa barang ponakan saya Muhammad Rasulullah. Oh ya, kalau begitu saya setuju 4. Oh, ini mahal upahnya ini. Langsung didatangi oleh Abu Thalib Nabi. Khadijah mau jualan ke Syam, kamu bawa barang-barang. Nabi bilang boleh. Upahnya berapa? 4 ekor unta. Bawalah. Pergilah ke Syam. Khadijah mengirimkan seorang pembantunya namanya Maisarah. Siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Namanya Maisarah tapi orangnya laki. Sama dengan Hindun. Hindun anak Khadijah radhiyallahu anha, Hindun bin Hindun, laki-laki. Di perjalanan itu dilihatlah kehebatan Nabi. Kalau malam merenung, kalau siang dipayungi awan, Nabi bekerja sama anak buahnya bagus, hubungan baik, nggak pernah marah-marah, jual barangnya jujur. Ini berapa ini? 1.000 dari yang punya, beli. Wah, ini kemurahan, bayar 1.500. Oh ya, dilaporin 1.500. Kalau kita coba, dari yang punya 1.000 dibeli 1.500. Kita lapor sama yang punya barang, beli berapa? Kalau perlu 800. Begitu jujurnya sehingga Maisarah jatuh cinta sama Nabi. Hebat sekali laki-laki ini. Maisarah cerita sama Khadijah waktu pulang. Hebat nih, belum pernah ada orang begini. Saya udah sering mengawani orang dagang. Ini betul-betul ini bukan manusia ini. Kejujurannya luar biasa. Wah, jatuh cinta Khadijah. Memang tampan pula Rasul kan. Padahal Khadijah radhiyallahu anha itu dilamar orang, setiap dilamar nggak mau. Dia tahu Allah ini suntuloyo aja nih. Cuman mau sama harta gua aja kan gitu. Tapi giliran Nabi dia jatuh cinta. Datang Nafisah. Ada yang membacanya Nafisah, ada yang membacanya Nufaisah. Bilang sama Khadijah, kamu bagusnya kawin sama tuh Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi saya udah tua, apa dia mau? Saya yang urus. Jadi dari dulu udah ada mak comblang tuh. Jadi Nufaisah atau Nafisah bilang sama Nabi, mau nggak nikah sama Khadijah? Ya maulah kalau dia mau. Padahal Rasulullah sempat mau kepada Ummi Hani. Nah sudah, mau sama Khadijah, nikahlah. Upahnya itulah 4 ekor unta itu jadi mahar. Siapa bilang Nabi maharnya 100 ekor unta? Cari dari mana 100 ekor? Nabi Muhammad belum kaya waktu itu. Setelah kawin dengan Khadijah baru Rasulullah kaya. Di dalam perjalanan itulah Nabi melihat betapa padang pasir itu luas, kekuasaan Allah luas. Kalau malam panasnya bukan main, kalau siang panasnya bukan main, kalau malam dinginnya bukan main. Itu kalau di padang pasir kalau malam bisa minus. Ya, bagaimana main-main. Makanya tentara Inggris, tentara Prancis yang datang ke Afrika mau menjajah Afrika, nggak ada yang pulang, mati semua. Mereka pikir panas, siang panas, malam minus 15, minus 10, mati beku. Jangan main-main. Sehingga Afghanistan lah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di dunia, di daerah Timur Tengah. Kalau di sini
Yang tidak pernah dijajah itu Thailand. Negeri gajah putih itu tidak pernah dijajah. Nabi Ibrahim itu berdakwah dari Irak ke Palestina, di Syam, di Palestina, waktu itu Syam juga namanya. Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, wanita tercantik sedunia. Terus beli tanah di Hebron untuk kuburannya Nabi Ibrahim dan Sarah, Nabi Yakub itu dibeli. Jadi membeli tanah untuk kuburan itu sunnah, dibuat oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, ke Mesir. Kemudian dari Mesir dapat istri baru, Siti Hajar. Kemudian anaknya dengan Siti Hajar diletakkan ke Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim dakwah sampai India. Di India disebut Brahma, istrinya Saraswati, Dewi Sarah. Swati itu Dewi, Dewi Sarah. Dan Nabi Ibrahim itu sampai ke satu tanah, dan di situ Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah tempat terakhir yang kuinjak ini negeri yang tidak pernah dijajah oleh musuh-musuhnya. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mekah menjumpai Nabi Ismail, kemudian menyembelih Nabi Ismail 14 tahun. Waktu ditinggal masih bayi, waktu disembelih sudah umur 14 tahun. Nah, ulama berselisih paham, yang mana tanah yang terakhir Nabi Ibrahim injak itu? Apa Afghanistan atau Thailand? Kalau Nabi Ibrahim sampai ke India, besar kemungkinan Nabi Ibrahim sampai ke Thailand. Makanya nanti belakangan ketika Iskandar Zulkarnain, seorang nabi, kemudian melebarkan sayapnya sampai ke India, sampai ke Afghanistan, sampai ke Cina, sampai ke Mongol. Iskandar Zulkarnain itu kenapa sampai pergi ke arah Cina? Pasti ada kabar dari Nabi Ibrahim dulu bahwa Nabi Ibrahim pernah ke sono. Sehingga ketika orang Cina bilang kami ingin bikin tembok, Nabi Ibrahim bisa bantu. Zulkarnain bisa bantu. Kemungkinan Zulkarnain dapat kabar juga dari Nabi Ibrahim bahwa pernah ke sana. Maka tidak heran ketika Sayyidina Utsman juga datang mengirimkan 60 orang sahabat Nabi ke negeri Cina. Waktu itu dinasti yang berkuasa, dinasti Tang. Raja Cina Tang menerima 60 utusan Arab itu dan memberi tanah untuk masjid sahabat. Sampai sekarang ada, udah 14 abad. Jadi berarti Cina duluan masuk Islam dari kita ya. Punya masjid sahabat, sana ada masjid 14 abad. Zaman dinasti Tang. Kenapa di Raja Tang memberi tanah kepada utusan-utusan Khalifah Utsman? Karena kemungkinan dulu pernah diislamkan oleh Iskandar Zulkarnain. Sehingga mereka memang bertauhid awalnya dulu. Tak mungkin negeri Cina yang segitu luas nggak punya nabi. Sedangkan Allah mengatakan walikuli umatin rasul. Tiap-tiap umat ada rasul. Cuman rasul-rasul itu ada 124.000 nabi dan rasul. Sebagian dikisahkan, sebagian tidak. Jadi kita tidak pasti siapa rasul yang ada di Cina. Apa Lao Tse? Apa mungkin Lao Tse seorang nabi? Karena ada kitabnya Lao Tse. Kitabnya ada, tertulis sampai sekarang. Konghucu bukan. Konghucu hanya seorang filosof, nggak cerita Tuhan. Tapi kalau Lao Tse cerita Tuhan. Dan Lao Tse naik kerbau. Lao Tse naik kerbau kemana-mana. Kalau Nabi Muhammad naik onta. Kalau Nabi Isa naik keledai. Naik apa? Keledai. Iskandar Zulkarnain naik kuda. Nabi-nabi itu punya kendaraan. Yang jalan kaki Samson. Samson. Nabi juga, Nabi Sam'un. Istrinya Dalilah. Sam'un wa Dalilah. Orang Inggris menyebutnya Samson and Dalilah. Sam'un Nabi. Saya baca dalam kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani 313 Rasul, salah satu diantaranya Sam'un. Dia Islam sendiri, dakwah sendiri, perang sendiri. Istrinya pun gak masuk Islam. Sam'un. Nah,
Ini perjalanan nabi-nabi, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Nah, Nabi Muhammad SAW umur 25 itu dagang, bawa barang Khadijah radhiyallahu anha, dan pulang dari situ Rasulullah kawin. Hanya dengan upah 4 ekor onta waktu itu. Anaan, bukan onta besar. Kalau onta besar 1 ekor sekarang 70 juta. 4 ekor berapa? 280 juta. Udah dapat Innova itu. Nah, disitulah Nabi melihat daerah-daerah Madian dan juga peninggalan-peninggalan Bani Samud. Jadi Nabi itu lihat suku Madian itu di Jordan. Ya. Nabi mereka namanya Nabi Syuaib, mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Tinggalnya di mana? Di Madian. Madian itu di Jordania. Mereka itu menyembah hutan. Mereka punya hutan yang subur namanya hutan Aikah. Mereka menyembah hutan itu. Satu hari mereka didakwah oleh Nabi Syuaib, jangan sembah hutan dan sembah Allah. Oh, nggak mau. Dan mereka penipu timbangan. Jadi umat yang menipu timbangan itu Madian. Mereka itu kalau jual gandum dicampur batu, begitu jahat. Jual korma campur batu, memang licik. Nah, nanti akhirnya suku Madian ini dimatiin semua oleh Allah SWT, kafir. Nggak ada hujan, nggak bisa minum. Ausnya nggak hilang-hilang, minum ausnya nggak hilang-hilang, sampai perutnya meletus. Matinya terjulur kehausan, masuk ke hutan Aikah supaya sejuk, panas juga, mati. Semuanya habis musnah, dibunuh oleh Allah SWT. Suku penipu timbangan, suku Madian. Nabi lewat ke situ, cerita-cerita itu dengar. Walaupun suku Madian penipu timbangan sudah mati, tapi kebudayaan menipu timbangan sampai sekarang nggak mati-mati. Nah, kalau kita beli jeruk sekilo 8 on, ya kan, yang 2 on diambat, biasa. Apalagi jual emas, wow, sering itu mencuri kualitas dan sebagainya. Nabi lihat itu. Kemudian Nabi lihat kaum Samud. Samud itu antara Madinah, Jordania. Karena naik mobil 4 jam perjalanan. Ya, dari Mekah, dari Madinah ke Jordania, mobilnya harus double gardang, Land Cruiser atau Chevrolet. Karena jalannya naik terus itu. Nanti sampai di daerah Samud, ada gunung batu yang dipahat jadi apartemen. Kalau kita bikin apartemen kan batu bata disusun naik gitu. Kalau mereka enggak, gunung batu dipahat jadi apartemen, bayangin aja gitu. Sehingga mereka tidur di dalam apartemen mereka itu di gua di batu-batu gunung, diukir cantik-cantik. Sehingga nggak mungkin kena angin ribut, nggak aman dia, nggak takut angin. Tapi justru matinya dengan angin. Datang angin ribut, disedot, mereka masuk kamar, masuk rumah, dikirainya aman dalam rumah. Pintunya jebol, dan pintunya dari kayu. Pintunya jebol, orang itu disedot, 7 hari 8 malam diangkat di langit, kemudian dibanting, mati semua. Tapi bangunannya sampai sekarang masih ada. Bolehkah ke sana? Boleh nggak pergi ke sana? Boleh. Kata Allah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surah Ali Imran ayat 138. Berjalanlah kamu ke muka bumi ini, permukaan bumi ini. Pergi jalan-jalan. Musafirlah kamu, fasiru fil ardi, bermusafirlah kamu di atas bumi. Dan lihatlah akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah. Semuanya dihancurin, dimatiin oleh Allah. Kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad. Kalau di Italia ada namanya kota Pompei. Pompei itu di bawah kaki gunung Vesuvius. Sejuk, nyaman, anggurnya terbaik sedunia. Sehingga mereka kaya raya.
Kemudian mereka bikin kota yang modern bertingkat-tingkat, di bawahnya ada pembuangan air, jalan rayanya bagus pakai pagar. Kota modern zaman itu dengan drainase yang modern. Apa yang terjadi? Mereka karena sejuk, nyaman, kaya, akhirnya mereka tempat kumpul orang se-Eropa. Dari Inggris, dari Prancis, orang semua datang ke Italia untuk berlibur di Vesuvius, dan disitulah mulai terjadi kejahatan. Mereka mulai melupakan Allah, agama Nasrani mulai dibuang. Mereka akhirnya menjadi tempat zina terbesar di Eropa. Di Pompei itu. Mereka sediakan tempat pelacuran. Laki-laki dengan laki-laki boleh, laki-laki dengan perempuan boleh, perempuan dengan perempuan boleh, dengan anak-anak boleh, pedofia dengan massal boleh. Akhirnya satu hari datanglah pendeta-pendeta Kristen mendakwah mereka, jangan, ini perbuatan dilaknat Allah. Dibunuh mereka. Pendeta-pendeta mereka bunuh, mereka usir. Akhirnya satu hari Gunung Vesuvius itu mengeluarkan lahar tanpa batu-batu. Kalau batu-batu sempat ngungsi. Orang lagi tidur malam, Vesuvius mengeluarkan lahar, besok paginya kota Pompei hilang dari pandangan mata. Sudah terkubur dengan lahar. Hilang dan dilupakan orang. Sampai 1000 tahun lebih kemudian orang ingat. Karena ada petanya. Sini dulu ada kota Pompei ini. Dicari-cari, digali. Dapat kota itu masih utuh. Dan di dalam rumah-rumah mewah mereka itu ada patung-patung manusia asli. Tapi sudah jadi batu karena kena lahar. Tapi kalau dipotong itu batunya ada tulangnya, ada dagingnya orang asli. Dalam posisi sedang berzina. Sampai sekarang masih dibiarkan. Manusia asli yang dalam posisi sedang berzina. Kata Allah, fasiru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat nasib orang-orang yang mendustakan agama. Ini dilihat Nabi. Nabi lewat kampung Madian, Nabi lihat kampung kaum Samud. Kalau kita ke Jordania, ke Laut Mati, kita bisa lihat kampung Sodom dan Gomora, kampungnya Nabi Lut alaihissalam. Itu dibalik sama Allah. Mereka tinggal di kaki bukit gitu, kampungnya di bawah danau. Danau itu laut mati, lebih asin dari laut biasa. Kalau kita terjun di situ nggak mati kita, nggak bisa tenggelam, bunuh diri di situ nggak bisa. Karena airnya sangat asin, kita terjun timbul, nyelam pun timbul. Wah itu danau ajaib, kita bisa terjun tidurnya gini, nggak tenggelam. Saya nggak mau terjun situ, banyak perempuan buka aurat situ. Jadi saya lihat aja dari jauh, kawan-kawan saya nyemplung situ, nggak terjun nggak tenggelam. Kalau kita buang air aqua, bisa diambil lagi karena nggak bercampur dengan air asin. Nah waktu Allah patahkan itu bukitnya kaum Lut itu jatuh, langsung meluncur ke bawah dasar danau. Sak rumah-rumahnya, sak pohon-pohonnya, sak orang-orangnya. Jadi kalau kita pada waktu-waktu tertentu di Laut Mati itu berlayar, kalau matahari pas menimpa ke bawah itu jernih nampak, kelihatan di dasar itu ada kota. Rumah-rumah, pohon-pohon, nggak busuk-busuk, orang airnya 1/4 itu asin, 1/4 garam. Ini bisa dilihat kalau kita mau lihat, kalau rezeki kelihatan. Nah Nabi Muhammad itu diperlihatkan Allah, suku Madian, kaum Samud, orang Nasrani di Syam, orang Yahudi di Syam diperlihatkan dalam perjalanan dagang sejak umur 12 tahun itu, yang nanti diulangi lagi ketika umur 25 tahun. Dalam perjalanan ke Syam ini Nabi berhenti di kebun-kebun yang buah-buahannya penuh, yang akan membuat orang-orang akan lupa dengan Taif. Jadi begini,
kebun yang terkenal di Saudi Arabia itu di Taif, 150 km dari Mekah, ke arah gunung, ke arah kota Riyadh. Saya sudah pernah ke situ. Sejuk, banyak bunga-bunga, banyak pohon anggur ya. Saya sempat lihat itu kebun anggur ya, kebun, disitulah katanya kebun anggur tempat Nabi dilempari batu kemudian istirahat di kebun anggurnya Rabi'ah dengan Syaibah. Nabi dikasih makan anggur, padahal kafir itu Rabi'ah dengan Syaibah itu, musuh Nabi. Tapi begitu lihat Nabi orang Quraisy dilempari berdarah-darah nggak tega juga, ada perasaan kesukuan juga. Kurang ajar ini orang Taif melempari orang kita, padahal musuhnya itu. Akhirnya Rabi'ah mengambil anggur, dia bilang, Syaibah anak Rabi'ah, sini. Adas pembantu Nabi, pembantunya Rabi'ah, pembantunya Syaibah, sini. Ini anggur sama air sejuk, kau kasih makan kasih minum tuh dua orang yang berdarah-darah itu yang duduk situ. Tapi ku pesan sama kau, kau jangan ngomong sama dia, berbahaya, dia tukang sihir, nanti otakmu disihir berubah. Jadi Adas orang Irak, kampungnya Nabi Yunus alaihissalam, agamanya Nasrani. Diantarlah itu anggur, kasih sama Nabi. Nah, Nabi dengan Sayyidina Bilal kasih minum. Waktu Nabi makan anggur itu, Nabi baca Bismillah. Bismillah. Adas kaget. Kamu orang mana? Quraisy. Quraisy mana ada baca Bismillah. Orang tuh mau makan, mau kanan, mau kiri, mana ada baca doa-doa. Kok kamu baca Bismillah? Kata Nabi, saya Nabi. Saya Nabi, bukan orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy. Terus Nabi nanya, kamu siapa? Adas, dari mana? Nawaweh. Oh, itu kampungnya Yunus bin Matta, seorang Nabi yang sempat dimakan ikan. Loh, kok tahu? Heran Anas, kok tahu cerita Yunus? Nggak ada orang yang tahu cerita Nabi Yunus. Saya Nabi, kata Nabi Muhammad. Yunus itu saudara saya, sama-sama Nabi. Wah, kalau begitu izinkanlah aku mencium kakimu. Maka Anas sujud cium kaki Nabi SAW. Dilihat sama Saibah, kan udah kena sihir. Jadi bilang jangan ngomong. Tapi dibandingkan dengan taman-taman yang ada di Syam, di Jordania, Masya Allah nggak ada apa-apanya lah Taif. Nah, ada apa-apa, tandus juga masih dihitung. Kalau di Syam memang indah lah, pohon zaitunnya hijau-hijau. Bahkan ada di sana the valley, Basket Valley, ya, lembah basket, lembah keranjang di bawah permukaan laut, lembah keranjang. Itu tanah tersubur di tanah Arab. Semua sayuran, buah-buahan di daerah Arab itu 80% dipasok dari lembah keranjang Basket Valley yang ada di Palestina itu. Masya Allah. Jadi Nabi itu umur 12 tahun sudah lihat kesuburan Palestina. Jadi Nabi bukan orang yang terkungkung di padang pasir, nggak pernah lihat apa-apa. Pasir itu, padang pasir sudah dikuasai Nabi. Sejak kecil Nabi tinggal di pegunungan Bani Sa'ad, ikut orang Badui, belajar bahasa Arab yang fasih dari Bani Huzail, ahli bahasa Arab yang paling hebat, ahli memanah, sehingga Nabi ahli memanah dan ahli berkuda. Nabi juga ahli berkuda karena memang sejak kecil dipelihara oleh orang-orang dari Bani Sa'ad di pegunungan Bani Sa'ad. Kemudian Nabi umur 12 tahun sudah lihat ada air jernih di Jordania, ada rumah yang dipahat di gunung-gunung kaum Samud. Nabi lihat ada buah-buahan berbagai macam, suburnya bukan main itu di daerah Syam, Jordania dan Palestina. Tentu membuat Nabi punya pikiran luas. Anak umur 12 tahun. Ketika Nabi nanti umur 25, Nabi kembali ke sana, Nabi sudah menguasai banyak perkara. Sudah berdiskusi dengan orang-orang Syam tentang apa agama mereka, Nasrani, Yahudi. Nabi sudah bisa berbicara dan bisa memikirkan bahwa ada Tuhan semesta alam yang esa, yang tidak layak untuk disekutukan dengan yang lain.
Jadi keyakinan tentang la ilaha illallah itu sudah tertanam di diri Rasulullah SAW. Nah, ini perjalanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Nabi SAW kemudian melihat orang-orang di sana, ahli-ahli bahasa, ya, ahli-ahli dagang, ahli-ahli melukis dan sebagainya, bisa ditemui Nabi di wilayah-wilayah yang dilalui oleh Nabi. Nabi bisa melihat cerita tentang kerajaan Romawi yang agamanya Nasrani, yang Nabi dengar dari mereka, dan juga Nabi pernah mengetahui bahwa ada lawan Romawi, kerajaan besar yang namanya Persia yang menyembah api. Itu Nabi sudah tahu. Sehingga Nabi bukan orang bodoh. Nabi hanya Nabi tidak bisa membaca, umi. Tapi Nabi bukan orang bodoh. Syarat Nabi itu harus fatona, cerdas. Kalau al-balada bodoh, nggak boleh jadi Nabi. Tahu fatona? Fatona sifat Nabi, bukan fatona yang ditangkap KPK, bukan, lain itu. Ada anak SD ditanya gurunya, berapa sifat Nabi bu? Berapa sifat Nabi anak-anak? Gurunya menjawab, Siddiq, betul. Terus tabligh, betul. Anak-anak, satu lagi amanah, masya Allah, bagus. Satu lagi diam anak-anak itu. Satu lagi nggak tahu, nggak. Fatona, kata ibunya. Oh, udah ditangkap KPK bu. Demikianlah Nabi akhirnya pulang di usia 12 tahun itu. Kemudian Nabi membantu paman beliau ikut berperang pada perang Fijar selama 4 tahun. Jadi Nabi itu umur 14 tahun sudah ikut perang. Mengutip panah yang dilemparkan musuh dikasih ke paman-pamannya. Paman Nabi itu kalau Abbas 3 tahun lebih tua dari Nabi, berarti umur 17. Tapi perang Fijar itu kan selama 4 tahun. Berarti Nabi waktu perang itu umur 14 tahun, berakhir perang umur 18 tahun. Kemungkinan besar Nabi awal-awal jadi pemungut panah, tapi kemudian ikut memanah. Nah, begitu dalam riwayat yang kita terima. Nah, sampai sini jam berapa azan? Ya, ada yang mau nanya? Mungkin pertanyaan? Saya tidak banyak waktu hari ini, habis Isya mungkin cuma 2 pertanyaan. Sekarang boleh bertanya. Perempuan boleh tanya. Jadi Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah itu Nabi suami ketiga dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi menghormati janda, tapi kita tidak. Coba anak kita udah sekolah doktor, mau kawin kan? Kawin nak? Ya udah dah, ada pilihanmu. Udah, siapa ini? Siapa ini? Janda sama anak 2. Untuk apa kau doktor? Janda juga dapatmu. Sedangkan Rasulullah makhluk paling agung nikah dengan janda. Jadi jangan anggap remeh dengan janda ya. Mana tahu anak bapak-bapak kawin dapat janda, jangan marah-marah. Tidak hina jadi janda ya, tidak hina. Ayo yang mau nanya. Enggak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah dengar bahwa tanda kenabian Rasulullah SAW itu ada di belakang punggung, belikatnya. Bukan punggung, belikat. Belikat itu bagaimana? Dekat tengkuk. Di tulang belikat Nabi itu ada sebesar telur burung merpati, cap kenabian. Itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi memang ada di punggung itu, sehingga kalau buka ada Rasulullah itu, ada memang bacaannya. Jadi nggak bisa dusta. Yang itulah yang diperhatikan oleh Salman Al-Farsi. Salman Al-Farsi penyembah api. Kemudian dia belajar sama orang Nasrani, pendeta Nasrani, masuk Kristen, masuk Nasrani. Gurunya soleh sekali. Ketika gurunya mau mati, dia tanya sama gurunya, Tuan Guru, kemana saya harus ngaji?
Kalau saya mati kamu ngaji sana, pendeta di kampung sana. Dia datangi. Pendeta yang pertama ini soleh sekali, jujur, amanah. Kemudian pendeta yang kedua setelah itu sakit mau mati juga. Kata Salman Al Farsi, kalau tuan guru mati saya ngaji kemana? Ada di kampung sana, ada pendeta kawan saya. Maka ketika mati ternyata pendeta yang kedua ini gurunya ini pengkhianat, menyembunyikan harta zakat dan infak kaum Nasrani di dalam rumah tempat tinggalnya. Dan dia ngaji pada guru ketiga. Guru ketiga juga ternyata mau mati juga. Berapa lama mau mati dia tanya, saya mau ngaji kemana kalau kamu mati? Kata gurunya, nggak ada lagi yang soleh di sini. Kalau saya mati kamu pergi ke Madinah, Yathrib. Di sana ada seorang nabi yang turun sekarang, zaman ini. Kau jumpa dia, ikut dia. Itu nabi yang sudah kami tunggu ribuan tahun. Maka kata Salman Al Farsi, apa tandanya? Tandanya 3. Dia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Yang kedua, kau lihat tanda pertama, kau lihat wajahnya kau jatuh cinta. Wajahnya terang, penuh nur, enggak meleketek. Nah, meleketek enggak bisa diterjemahkan itu ya. Makanya saya kalau cari guru saya lihat dulu wajahnya. Kalau meleketek saya enggak mau ngaji sama dia. Ya, wajah guru itu harus ada nur. Yang pertama tandanya kalau kau lihat wajahnya kau jatuh cinta karena wajahnya penuh nur. Yang kedua, kau beri sedekah dia enggak mau, tapi kalau diberi hadiah dia mau. Yang ketiga, di belikatnya ini ada tanda cap sebesar telur burung merpati, Muhammad Rasulullah. Jalanlah sambil menuju dari Parsi menuju Madinah. Beliau itu kerja, habis bekal kerja terus, dapat bekal jalan lagi. Satu hari beliau sedang manjat korma, ngutip korma orang. Tiba-tiba orang rame-rame, ada kabilah lewat. Oh, di Madinah, Yathrib, ada nabi. Orangnya baik, namanya Muhammad. Melorot dia turun. Langsung dia bilang sama majikannya, tuan majikan, saya berhenti kerja, saya mau melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke Yathrib. Saya mau jumpa orang itu yang ngaku nabi itu. Dikasihlah dia korma 1 keranjang. Pergi kamu, ini upahmu. Karena perjalananmu jauh, bawa nih korma banyak-banyak. Sampai Madinah korma itu masih banyak 1 keranjang. Maka begitu Nabi jumpa, saya mau jumpa Muhammad yang mengaku Nabi. Kata sahabat, boleh masuk. Begitu Nabi dilihat oleh Salman Al Farsi, maka Salman Al Farsi radhiyallahu anhu menjerit, 1. Oh, sahabat bingung apa iki. Teko-teko langsung jerit 1. Terus korma 1 keranjang dikasih. Nah, sedekah dari saya. Diambil sama Nabi. Terus Nabi kasih sama sahabat. Sahabat, ini sedekah dari saudara kita. Tolong dibagi-bagi korma ini sama orang lain habis. Saya nggak boleh makan sedekah. 2. Sahabat makin heran, ini apa orang asing ini, orang Parsi. Tiba-tiba dia bilang yang ketiga, ya Muhammad Rasulullah. Dia bilang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkanlah aku melihat punggungmu, buka baju. Wah, sahabat marah lah, ini orang asing datang-datang suruh Nabi buka baju. Ku tempeleng kau nanti, kata sahabat Nabi. Kata Nabi, biar. Nabi buka jubahnya, diturunkan separuh. Maka dia memutar di belakang Nabi, dia lihat tanda kenabian itu, langsung dikecupnya. 3 katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Beliau masuk Islam. 3 tanda Nabi. Begitu. Yang lain? Ya, 2. Habis baterai. Azan itu. Ayo, 2 lagi cepat. Kuat-kuat aja ngomong. Hah?
Mengucapkan selamat tahun baru Kristen boleh. Mengucapkan selamat tahun baru Cina boleh. Sebab tahun baru budaya. Yang nggak boleh itu mengucapkan selamat hari Natal. Karena Natal bukan budaya, Natal itu ritual. Happy Merry Christmas itu artinya selamat hari kelahiran anak Tuhan. Christ itu anak Tuhan, Kristus. Jadi mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan haram. Sebab Tuhan lam yalid walam yulad. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat hari lahir. Tapi selamat tahun baru boleh. Selamat tahun baru saya dengan kawan-kawan saya di kantor saya yang Nasrani, saya ucapkan selamat tahun baru. Boleh. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal enggak boleh. Bagi saya enggak boleh. Walaupun Buya Hamka di Medan pernah mengatakan tahun 37. Buya Hamka sampai zaman Jepang masih di Medan. Beliau menulis, boleh mengucapkan selamat hari Natal kamu. Kepada kamu, selamat berhari Natal kamu. Jadi bukan hari Natal saya, tapi hari Natal kamu. Tapi saya tidak memilih tidak. Kalau merayakan hari Natal orang Islam dengan orang Nasrani bersama-sama, Fatwa Majelis Ulama tahun 1984 mengharamkannya. Tapi kalau mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari, boleh. Apalagi selamat tahun baru musim tanam. Kyong Hee Fat Choi itu selamat tahun baru hari musim tanam. Sebab di sana mulai musim semi. Tidak musim dingin lagi, sudah nggak ada. Orang mulai bertanam. Saya kan tahu orang ibu saya Cina. Tentu saya boleh mengucapkan selamat hari tahun baru kepada bibi-bibi saya, paman-paman saya, sepupu saya kan masih hidup semua. Sepupu saya masih hidup. Dan setiap hari raya Cina begini, 1 bulan ini itu keluarga kami sudah mulai membuat kue keranjang. Di sana namanya kue bakul. Kayak gula merah gitu. Itu dibuat itu. Jadi membuatnya harus bersih, nggak boleh maki-maki, nggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah nggak jadi dia. Nggak boleh maki-maki, nggak jadi. Itu kue betul-betul bersih dibuat. Nah, saya masa-masa seperti ini rindu dengan ibu saya. Biasa saja, nggak ada masalah. Kata orang tuh nggak boleh ngucap Kyong Hee Fat Choi. Itu karena saya dapat duit. Dapat duit dari mana? Dari mbahnya. Saya nggak dapat duit. Saya mengucapkan selamat hari raya pada bibi saya, paman saya, sepupu saya. Boleh saja. Asal jangan mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Karena Tuhan lam yalid walam yulad. Begitu. Yang lain. Dan tidak ada fatwa Majelis Ulama mengharamkannya. Salam. Terus. Ya. Modalnya ini masalah terkait mencari harta untuk dunia. Ketika ada cerita kegenapan mau aja yang akan masuk surga. Sebenarnya kita boleh untuk mencari sebanyak-banyaknya di dunia, tapi tanpa melupakan akhirat. Karena kebanyakan kita mencari harta di dunia, kita lupa dengan akhirat. Bagaimana menyimbangi antara mencari harta di dunia dengan beramal soleh? Sahabat Nabi kerja juga. Abu Hurairah nanam korma. Waktu itu Nabi nanya, Abu Hurairah, kamu apa ini nanam? Tanam korma. Ini saya tanam ya Rasulullah, nanti saya siram, nanti tumbuh sekian tahun berbuah, saya dapat uang begini-begini. Rasulullah bilang, maukah kau ajarkan yang lebih bagus? Apa itu? Kau tanam 1 pohon, kau ucapkan subhanallah, kormamu tumbuh di sini, 1 pohon tumbuh di surga. Yang besar dikelilingi batangnya 70 tahun perjalanan tidak selesai 1 putaran. Nah artinya begini, silakan kerja untuk dunia. Tapi sambil kerja sambil zikir. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kerjalah kamu cari rezeki dari Allah. Wadhkurullaha katsiran, sambil kerja sambil zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, kamu akan sukses. Kerja. Kawan-kawan saya yang jadi tukang dodos kebun, tumiran di kebun saya di Riau, itu 1 hari dapat 100.000 dia kalau mendodos sawit. Istrinya ikut dodos dapat 100.000. 1 hari mereka dapat gaji 200.000. Kalau mengerjakan kebun saya 1 kilo dia dapat 300 rupiah.
Jadi kalau sawit itu 1 kilo 1.500, untuk saya 1.200, untuk tumiran 300. Biar dia senang. Tentu dia harus kerja. Tapi dia sholat, jaga sholat. Zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib isya dia sholat. Yang dicela itu cari duit sampai nggak sholat, cari duit sampai nggak puasa, cari duit sampai menipu, cari duit sampai tidak berzikir. Nah, ini yang dicela itu. Kalau bekerja sambil berzikir, bekerja sambil bayar zakat, kalau dapat uang disuruh itu. Wa qul i'malu, kerjalah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah lihat kerjamu, wal mu'minun wa rasuluhu wal mu'minun, Rasul lihat kerjamu, orang beriman lihat kerjamu. Saya aja kerja masih. Kerja saya. Kemarin saya ke Riau mengaudit Bank Riau. Nanti tanggal 2, tanggal 3 saya audit lagi keliling. Nah, kerja saya. Saya di Trihamas kerja juga. Saya masih kerja di 3 kantor. Untuk menghidupi anak istri saya. Lebih sih gajinya. Kalau cuma untuk makan saya dengan istri saya mah lebih banyak. Lebih banyak. Dan saya tidak perlu makan uang ceramah kan, gaji saya cukup. Tapi orang itu aja, saya foto di Robicon, kawan saya dia bilang, Ustaz apa itu, apaan lu? Foto di Robicon, ya Robicon orang. Untung nggak saya posting saya foto di helikopter. Banyak 100 kali lebih saya naik helikopter. Saya foto di helikopter, ada foto di kapal terbang, di kokpit kapal terbang pernah saya foto. Pilotnya murid saya, dibawa masuk foto di kokpit. Foto di pesawat tempur Amerika udah pernah saya. Foto di pesawatnya Amerika, pesawat presiden Amerika, ada foto saya di dalam pesawat presiden Amerika. Kalau saya posting, perasaan presiden Amerika. Kerja sungguh-sungguh, zikir sungguh-sungguh. Berlebih duitnya sedekahkan untuk akhirat. Kurang sabar. Begitu. Cepat. Itu masalahnya itu teman saya gitu. Dia itu kayak kayak saham gitu kan, saham. Nah, saham itu kan berarti dia job gitu kan. Tapi alhamdulillah dia sholat, infak, zakat. Dia kerjanya apa? Dia kerja apa? Bermain saham. Main saham nggak boleh. Gitu dia, tapi zikir dia sebenarnya. Iya, tapi main saham haram. Jadi nanti ditimbang zikirnya, puasanya, sholatnya dengan main sahamnya ditimbang. Kita main saham tak boleh karena nggak jelas. Islam tuh boleh dagang itu kalau real, barangnya itu real. Kalau saham kan barangnya nggak ada. Mainnya main di awang-awang, main di awang. Bursa efek kan? Itu bahasa Arabnya ifkun tuh dusta. Jadi namanya aja udah jelek. Bursa efek, bursa tipu. Ya kalau saham syariah boleh, tapi barangnya harus real. Nah, kalau nggak real nggak bisa. Ifkun itu artinya efek. Efek itu bahasa Arabnya ifkun, penipu, dusta. Jadi kok pas bener namanya itu. Bursa tipu. Orang Islam dagangnya harus real economic, harus bendanya ada, jelas barangnya, berapa harganya gitu, kualitasnya apa. Kalau online kita beli barang ini, kualitasnya ini udah kita bayar, ternyata barangnya tidak sesuai, kita boleh pulangkan, penipu. Nah, harus begitu. Jadi nggak bisa sembarangan jual beli barang yang nggak ada. Kalau ekonomi Islam itu mesti real economic, jelas. Kalau ekonomi Barat, ekonomi konvensional itu disebut bubble economic. Kan saya belajar ekonomi. Bubble economic itu ekonomi busa sabun, gembok. Padahal ditusuk kosong. Makanya banyak bangkrut itu, Inggris bangkrut, Spanyol bangkrut. Karena memang mereka itu bursa tipu. Mana nggak real. Kalau Islam kan jelas real. Duit perak, duit emas, real. Kalau duit kertas uang 100.000 rupiah sama uang $1 Amerika kan sama-sama bahannya dari kertas, beratnya pun mungkin sama, tapi kok nilainya $1 13.000 rupiah, kan nggak real sebenarnya itu. Dari mana memutuskannya itu? Kalau kita bikin besok $1 1 rupiah apa nggak bisa? Bung Karno bisa potong duit 1.000 jadi 1 rupiah, udah $1 1 rupiah, ya kan? Bung Karno bisa dulu. Kalian belum lahir aja kalian nggak tahu 2 kali Bung Karno motong duit. Sekali potong separuh,
setiap duit dipotong separuh. Udah separuh diambil bank, separuh dibelanjakan. Habis sekali dibelanjakan habislah. Sekali itu dipotong separuh. Sekali lagi 1.000 jadi 1 rupiah. Bayangin aja. Kalau telur sekarang 2.000, kalau dipotong jadi 1 rupiah, berarti besok Anda beli telur 2 rupiah. 2 rupiah. Pingsan yang punya warung. Zaman Soekarno pernah terjadi inflasi potong. Nah sekarang ada usulan Indonesia renomerisasi. Kalau renomerisasi cuman dibuang nolnya aja, nilainya sama. Begitu nilainya sama. Tapi kalau Pak Karno dulu potong 1.000 jadi 1 rupiah. Banyak orang gila. Yang gila zaman Soekarno itu yang kaya-kaya. Ya duitnya 1 miliar tiba-tiba jadi 1 juta. Joget di jalan tang ding tang ding. Terakhir ibu-ibu boleh nanya? Ya. Waalaikumsalam. Iya. Kan di Jakarta ini masing-masing mempertahankan pilkada, seorang yang satu menyebutkan Allahu Akbar, yang satu membela mereka Allahu Akbar, bentrok pada saat mati. Dua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Kata Nabi, dua-dua orang pakai pedang, satu bawa pedang berantem, yang mati yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk neraka. Sahabat nanya, loh, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, lah yang dibunuh masuk neraka juga. Iya kata Nabi. Karena yang terbunuh itu pun niat mau membunuh, cuman kalah. Terbunuh dia. Sebetulnya dia mau membunuh juga. Maka dua-dua masuk neraka. Begitu. Mempertahankan ijtihad, bukan mempertahankan pilkada, bukan. Gitu ya. Belum, dia itu bukan ketua komisi perempuan, baru mau dilantik. Dia anggota MUI, wakil ketua komisi, kemudian mau dilantik jadi ketua komisi wanita, bukan ketua bidang, ketua komisi. Belum dilantik. Pergi ke Israel, jumpa presiden Israel gitu. Tadi kami sudah rapat, akan kita panggil, akan kita tabayun, dan pasti ditindak, pasti. Nggak ada orang Indonesia itu yang Islam nggak boleh ke Israel ya, karena kita musuh kita, dia penjajah. Palestina adalah negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Tahun 1944 Palestina sudah mengakui Indonesia merdeka. Indonesianya belum merdeka, tapi sudah diakui merdeka oleh oleh Palestina. Tahun 46 Mesir, 46 Mesir, kemudian Liga Arab. Liga Arab itu Yaman, Irak, Jordania, Yaman, Irak, Libanon, Suriah, Saudi Arabia. Jadi yang mengakui Indonesia merdeka mula-mula Palestina, negara Arab, kemudian Mesir dan negara-negara Liga Arab. Makanya kalau benci sama Arab aneh juga. Arab, kayak mati nggak disolatkan aja. Disolatkan pakai Fatihah bahasa Arab, ya kan? Begitu ya. Nah, pasti ada sanksi. Tadi sudah putus rapat, akan dipanggil tabayun, di cross check, kemudian ada sanksi pasti. Dan kalian jangan mau ke Israel, mesti ke Palestina saja. Saya dipujuk-pujuk ke Israel, dikasih servis segala macam, tidak mau. Saya hanya mau ke Palestina saja. 10 jam saya ditahan, kirim ke Tel Aviv, nggak mau. Saya cuma mau ke Al-Aqsa saja. Ini Tel Aviv ini lebih cantik Indramayu dari Tel Aviv. Saya tidak mau sampai 10 jam. Nah, jadi memang kita harus punya prinsip. Walaupun orang benci, walaupun orang suka, pokoknya kita punya prinsip. Kalau kita nggak punya prinsip, nggak punya self confidence, kita terombang ambing kayak perahu di tengah samudra. Mabok kita, muntah-muntah kita.
Kita harus punya keyakinan, begitu ya. Oh memang dapat uang, dapat macam-macam lah. Berapa sih? Dapat makan enak. Alah, paling enak sampai sini. Sampai sini udah nggak enak. Keluar besok pagi udah jijik. Dunia nilainya, ibu saya selalu ingatkan. Kadang-kadang saya bertengkar dengan adik-adik saya soal makanan. Saya itu kan ngaji pagi sekolah, sore saya kursus ngaji, malam saya ngaji Quran, pulang kadang-kadang makanan habis. Itu ikan dibeli ibu saya 2 kilo, tapi kami kan 10 orang. Saudara aja 8, bapak ibu lagi 10 kan. Jadi ikan dencis atau ikan kembung itu dipotong 2. Kadang saya malam mau makan tinggal kepala 10 biji, 20 biji tapi kepala semua. Jengkel juga kan. Sekali, 2 hari, 3 kali, lama-lama kan komplain juga. Ini kepala saja ini. Memang banyak, 10 ekor, 10 biji kepala. Tapi saya akhirnya mahir makan kepala. Kalau saya makan kepala ikan itu, gembung atau ikan dencis, habis bersih saya makan semua itu. Ininya dulu saya makan tuh. Orang lihat saya makan kepala heran nih, habis semua. Kayak kucing aja. Terlatih dari kecil makan kepala. Kadang-kadang itu saya komplain, kepala saja ini orang ini makan bagaimana sih? Kata ibu saya, nak, makan paling enak sampai sini aja nak. Lewat sini nggak enak lagi nak. Iya ya, saya tambahin lagi. Keluar situ udah jijik. Akhirnya memang itulah hasilnya, rupanya karena rajin makan kepala, akhirnya keliling dunia saya. Mungkin dulu kalau buntut aja cuma di Bekasi. Ya biasalah hidup begitu. Habis wanita nggak ada nanya, habis ya kita mau azan. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.